Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 25 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaruan dan pertobatan bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ruli Kampungan. Silahkan, Saudara Ruli. Terima kasih. Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah 25 Maret 2021 dengan judul Penampian Petrus dihasilkan dalam pertobatannya. Ayatnya terdapat dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Sebabnya, begitu banyak orang-orang yang mengaku murid-murid Kristus jatuh ke dalam pencobaan yang berat, ialah karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar akan diri mereka sendiri. Disinilah di mana Petrus sudah ditampi dengan seksama oleh musuh. Kalau kita dapat mengerti kelemahan kita sendiri, seharusnya lah kita melihat begitu banyak yang harus dibuat untuk diri kita sendiri, sehingga kita akan merendahkan hati kita di bawah tangan Allah yang berkuasa. Menggantungkan jiwa kita yang tiada berdaya itu di atas Kristus. Kita mau melengkapi kurangnya pengetahuan kita dengan hikmat-Nya, kelemahan kita dengan kekuatan-Nya, keadaan kita yang tiada berdaya dengan kekuasaan-Nya yang tiada berkesudahan. Petrus jatuh karena dia tidak mengetahui kelemahannya sendiri. Dia pikir dirinya kuat. Sekiranya Petrus hidup dengan Allah dalam kerendahan hati, menyembunyikan dirinya dalam Kristus, sekiranya ia mencari bantuan ilahi dengan tekun, sekiranya ia tidak terlalu percaya diri, sekiranya ia telah menerima petunjuk Tuhan dan mempraktekkannya, ia sudah berjaga-jaga untuk berdoa. Sekiranya ia menguji dirinya sendiri dengan teliti, Tuhan sudah pasti memberikan kepadanya bantuan ilahi dan tidak akan perlu lagi penampian iblis. Tidak ada kuasa pada seluruh tentara iblis yang dapat melumpuhkan jiwa yang berharap dengan keyakinan yang tulus dalam hikmat yang datang dari Allah. Perhatian khusus Kristus bagi Petrus ialah menyebabkan pemulihannya. Iblis tidak dapat berbuat apapun terhadap pengantaraan Kristus yang berkuasa atas segala-galanya. Maka doa yang dinaikkan oleh Kristus bagi Petrus, dinaikannya juga bagi semua orang yang rendah hati dan menyesal karena dosa. Petrus berdosa terhadap terang dan pengetahuan dan terhadap kesempatan-kesempatan yang benar, yang besar dan mulia. Kepercayaan pada diri sendirilah yang menyebabkan dia gagal. Maka kejahatan inilah juga yang sekarang bekerja dalam hati manusia. Mungkin adalah maksud kita hendak benar dan berbuat benar. Tetapi pastilah kita akan sangat bersalah kecuali kita menjadi pelajar-pelajar yang tetap dalam sekolah Kristus. Keselamatan kita satu-satunya ialah dalam hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ruli. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip seluruhnya dari The Youth Instructor tanggal 15 Desember tahun 1898.
Untuk menambah wawasan kita tentang Petrus, mari kita baca tulisannya White dalam artikel tersebut. Yang pertama kita lihat dari paragraf 5 yang berkata, Setan diizinkan untuk menggoda Petrus yang terlalu percaya diri, sebagaimana ia telah diizinkan untuk menggoda Ayub. Tetapi ketika pekerjaan itu selesai, dia harus menarik diri. Dia di sini adalah setan. Seandainya setan dibiarkan untuk melakukan keinginannya, tidak akan ada harapan bagi Petrus. Dia akan menjadi kapal iman yang karam seutuhnya. Tapi musuh tidak berani melangkah selebar apapun di luar lingkungan yang telah ditentukannya. Kita semua pasti ingat bahwa pada waktu setan diizinkan Allah untuk mencobai Ayub, namun ada batasan yang Allah tetapkan, yaitu sayangkan nyawanya. Artinya, Allah yang berkuasa dan setan tidak dapat melampaui batasan yang telah ditetapkan. Demikian juga saat setan diizinkan mencobai Petrus. Jika tidak ada batasan, maka Petrus akan hancur. Tetapi Allah masih dalam kendali, sehingga setan tidak dapat melakukan apa-apa melampaui dari batasannya. Kenapa Petrus diizinkan untuk dicobai? Karena Petrus terlalu percaya diri. Perhatikan ayat inti hari ini berkata, Iblis telah menuntut menampi kamu seperti gandum, tetapi aku, Yesus berkata, telah. Perhatikan kata telah ini artinya sudah. Berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Inilah wujud dari pengendalian Allah dalam hidup Petrus. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 15 Desember 1898, paragraf 9, yang berbunyi, penjagaan Kristus bagi Petrus adalah penyebab pemulihannya. Setan tidak dapat melakukan apapun untuk melawan pengantaraan Kristus yang sangat kuat. Dan doa yang Kristus ucapkan untuk Petrus, dia ucapkan untuk semua orang yang rendah hati dan menyesal hatinya. Itu sebabnya Nyonya White menyatakan dalam paragraf yang kelima, mari kita lihat kembali, tidak ada kekuatan dalam seluruh kekuatan setan yang dapat melumpuhkan jiwa yang percaya dalam keyakinan sederhana, dalam hikmat yang datang dari Allah. Nah, siapakah hikmat yang datang dari Allah itu? Mari kita baca dalam The Upward Look halaman 95, paragraf 6, yang berkata, Allah di dalam Kristus selalu dekat dengan kita. Ya, hampir semua orang yang berseru kepadanya dalam kesederhanaan dan ketulusan menyadari kebutuhan besar mereka akan hikmat yang turun dari atas. Jelas bahwa hikmat yang turun dari atas itu adalah Yesus Kristus, sebab Allah Bapa yang adalah sumber hikmat ada di dalam anaknya. Hal ini selaras dengan Alkitab. Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 24 yang berbunyi, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi, hikmat yang datang dari Allah adalah Yesus Kristus. Dan mereka yang tinggal dalam Yesus, setan tidak berkuasa untuk lumpuhkan. Apalagi ditambah dengan doa pengantaran Yesus yang sangat kuat, dan setan tidak dapat melakukan apa-apa. Inilah yang Petrus alami. Berulang-ulang kita sudah pelajari, saudaraku dalam Tuhan, bahwa kebutuhan terbesar kita adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang Petrus butuhkan dan Yesuslah yang kita butuhkan. Roh Nubuat melanjutkan dalam The Youth Instructor 15 Desember tahun 1898 paragraf 6 yang menjelaskan, perhatikan arah yang diikuti oleh Petrus. Kejatuhannya tidak seketika, tetapi bertahap. Langkah demi langkah diambil, sampai orang yang malang dan berdosa menyangkal Tuhannya dengan kutukan dan sumpah serapah. Dia menyangkal seorang yang penuh kesengsaraan dalam perkenalannya dengan kesedihan. Ini amaran penting bagi kita, sebab hal ini mudah terjadi dalam hidup kita.
secara bertahap kita dapat saja menyangkal Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun bukan tanpa harapan. Saat ayam berkokok, Petrus terkejut dan kaget. Sebab apa yang dikatakan Tuhannya terjadi. Petrus lalu memandang kepada Tuhannya, dan pada saat yang sama, Yesus juga memandang kepada Petrus. Nyonya White menuliskan bahwa dalam pandangan Yesus itu, Petrus melihat tatapan sedih, di mana belas kasih dan kasih padanya berpadu. Pandangan Yesus itu membuat Petrus akhirnya sadar akan dirinya. Petrus akhirnya sadar akan kelemahannya. Dalam paragraf 8, Nyonya White melanjutkan. Tapi Petrus tidak ditinggalkan dalam keputusasaan. Pandangan yang diberikan Kristus padanya membawa secercah harapan bagi murid yang bersalah itu. Dia membaca dalam pandangan itu kata-kata, "Petrus, aku bersedih untukmu. Karena engkau menyesal dan bertobat, aku mengampunimu." Sementara jiwa Petrus melewati penghinaan yang begitu dalam, melalui pergumulan yang mengerikan dengan agen-agen setan, dia teringat akan kata-kata Kristus, "Aku telah berdoa untukmu," dan itu adalah jaminan yang berharga baginya. Jika Petrus punya harapan, dan dia dikuatkan oleh doa pengantaran Yesus, demikian juga kita masih punya harapan. Apalagi Yesus masih bertugas sebagai imam besar di sorga, menjadi pengantara kita satu-satunya. Kenapa hanya satu-satunya? Karena meski Yesus melayani secara fisik di sorga, tetapi melalui kehadiran Roh-Nya, Yesus melayani kita di dunia ini. Mari kita baca kutipan berikut ini, yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, meski Yesus sudah kembali ke sorga setelah kebangkitannya, namun oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, Yesus masih menyertai dan melayani kita. Sebab Dia berjanji untuk sertai kita sampai akhir zaman, dan Yesus tepati janjinya. Inilah fakta bahwa hanya satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Ingat, kita sedang bersekolah di sekolah Kristus, dan gurunya adalah Yesus Kristus itu sendiri melalui kehadiran Roh-Nya. Sebab Roh Kristuslah yang kompeten mengajar kita. Di mana Roh Kristus bekerja dalam hidup kita? Roh Kristus bekerja di dalam hati kita. Ini penting kita pahami karena renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 94, paragraf 3. Kepercayaan pada diri sendirilah yang menyebabkan dia gagal. Maka kejahatan inilah juga yang sekarang bekerja dalam hati manusia. Kepercayaan diri itu yang membuat Petrus gagal dan akhirnya menyangkal Tuhannya. Kejahatan yang sama sedang bekerja dalam hati kita. Itu sebabnya sungguh amat penting bagi kita untuk menerima kehadiran Kristus dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab hanya Roh Kristus yang dapat membersihkan hati kita. From Heaven with Love halaman 100 paragraf 2 menjelaskan, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati, tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tetapi Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan,
Hanya Kristus yang dapat membersihkan hati kita atau bait suci jiwa kita. Dan Yesus masuk ke dalam hati kita. Dia datang ke dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Karenanya, bukalah pintu hati kita dan izinkan Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita serta berkuasa, agar pengalaman pertobatan Petrus menjadi bagian kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran singkat dan jelas tentang pengalaman pertobatan Petrus. Apa yang dialami, kami alami. Namun, kami bukan tidak ada harap. Sebagaimana Petrus, Yesus mengantarai dia, mendoakan dia. Demikian juga dengan kami. Asal kami percaya oleh iman, maka Kristus akan tinggal dalam hati kami, membersihkan hati kami, dan mengubahkan hidup kami. Kami bertobat sebagaimana Petrus bertobat. Tuhan, hadirlah dalam hati ini. Ubahkan hidup kami menjadi manusia baru di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.